Jam 5 sore waktu Denmark dan sekarang partisipasinya sudah 13 orang, Ustaz. Kita mulai saja, Ustaz. Baik. Ya, supaya Ustadznya tidak terlalu kemalaman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu dibuka dulu, Ustaz. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir kembali dalam kegiatan rutin kita selama bulan Ramadan, yaitu pesantren kilat Ramadan 1441 Hijriah, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan materi akidah dan hukum Islam dengan topik iman kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul terakhir atau Nabi terakhir. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan sebagai narasumber kita itu dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada sore kali ini, dan mungkin bisa diingatkan lagi kepada teman-teman yang lain untuk bisa hadir pada sore kali ini. Baiklah, untuk membuka materi kita pada sore kali ini, kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silakan kepada Ustadz untuk memberikan taujihnya atau materinya pada sore kali ini. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna abdahu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun. Wa qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin kaum muslimin, para sahabat-sahabatku perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kenal lelah, tak kenal henti, terus mengucapkan kalimat syukur, bertasbih, bertahmid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berpisah dari dunia ini. Karena kenapa demikian? Karena derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu memberikan kepada kita kenikmatannya, dan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan itu. Apalagi derasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang di tengah-tengah wabah Covid ini begitu banyak. Bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Namun zauknya, rasanya kita bisa merasakan kenikmatan itu. Salawat udah salat kita suri teladan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqamah menjalankan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah nanti. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas bersama-sama mengkaji mengenai tentang al-iman
binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin. Beriman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimun nabiyyin, penutup para nabi atau adalah nabi yang terakhir. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi asas, menjadi salah satu akidah tauhid kita yang tidak mau kita harus berusaha memahami, beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentunya yang harus kita pahami dengan sebaik-baiknya, kalau bahasanya adalah tak kenal maka tak sayang, ya. Atau bahasanya kalau kita tidak mengenal bagaimana karakter seorang, sifat orang, makanya kita tidak kenal siapa dia. Begitu juga kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammad itulah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nabiyyu al-mujtabah. Juga diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat berapa lafaz-lafaz, kalimat-kalimat Muhammad itu sendiri dalam Al-Qur'an, begitu banyak Allah menyebutnya berulang-ulang kali. Bahkan kalimat-kalimat yang seruan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kalimat ya ayuhan nabiyyu, ya rasulu, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa di balik itu? Di balik itu tentunya adalah kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan ihtimam, memberikan perhatian, menggali ilmu, pemahaman benar terhadap keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatimun nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an yang sering kita jumpai adalah kalimat yang diawali atau bahasa awalnya atau kalimat bahasa Arab adalah hamida yahmadu, hamidun mahmudun, ahmadu muhammadun. Jadi kata Muhammad itu sendiri ya berasal dari kata bahasa Arab pada hamida yahmadu, hamidun. Jadi hamid misalnya, mahmudun, ahmad, muhammadun. Ya, kita akan menemukan berapa kalimat-kalimat yang kalimat Ahmad misalnya. Kalimat Ahmad itu sendiri ya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birrasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma jaa bin nabiyyin bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Dalam surat As-Saff ini ayat 6 ini adalah ungkapan Nabi Isa alaihissalam ya kepada Bani Israel yang menyampaikan bahwa sungguhnya adalah Rasulullah. Jadi ya Isa ini Rasulullah. Ya, Ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran. Maka akan datanglah setelahku yang bernama siapa? Disebutkan ismuhu Ahmad. Jadi kalimat-kalimat Ahmad itu adalah Ahmida yahmadu, hamidun, mahmudun, Ahmad, Muhammad. Tidak lain ini adalah menjadi sifat ya. Sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini terdapat di jiwa seorang mukhtar, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya adalah kita akan bicara masalah kalimat-kalimat
yang disampaikan dalam Muhammad. Muhammadun hamidun lillah awalan wa huwa mahmudun thaniyan mahmudun nisrati wa akhlaqi wa amali. Jadi kalimat Muhammad itu adalah hamid, yang terpuji. Ya. Wa huwa mahmudun, dan ia yang terpuji, sifat akhlaknya, amal-amalnya, dan sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu tentunya kita harus memahami kalimat-kalimat atau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menjelaskan bagaimana silsilah beliau Nabi Muhammad, karena ini akan konteksnya dengan sirah sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi seginya adalah segi memahami tentang i'tiqad, keyakinan, iman kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kaum muslimin yang SWT, yang pertama adalah kita akan memahami sisi kaidah. Kaidah yang pertama, sisi kaidah adalah wa inna Muhammadan abduhu al-mustafa wa nabiyul mustaba wa rasulul murtada. Dalam kaidah yang pertama, ya, berbicara tentang iman kita, iman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah pengangkatan Allah terhadap Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa inna Muhammadan, dan sungguhnya Muhammad itu abduhu, yaitu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, al-mustafa, yaitu hamba yang dipilih. Ya, jadi hamba yang dipilih, hamba pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wan nabiyul mustaba, nabinya yang terpilih. Ya, al-mustaba, jadi nabinya yang terpilih. Dipilih dan kemudian hamba yang pilihan, kemudian nabinya yang terpilih. Jadi hamba pilihan, pilihan mukhtar yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ya. War rasuluhu al-murtada, dan rasulnya yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kaidah yang pertama yang kita pahami, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang pilihan, ya. Kemudian dia terpilih, dan rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil nas yang berbicara terkait dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Misalnya kita akan menemukan wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Ayat yang dalam populer ini, kita memahami kalimat penjelasannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali adalah untuk rahmat semua alam semesta, alam, ya. Jadi rahmat, membawa rahmat, membawa nazir, basyir, membawa kabar gembira, membawa peringatan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat As-Saff ayat 6, basyiran wa nadhira. Dia yang menyampaikan basyira, ya, kebahagiaan, ya, mengenai ad-din ini, agama Islam ini, mengenai syariat ini, mengenai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengenai bagaimana ganjaran-ganjaran orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kemudian menghitung hartanya, dia tidak mau mengeluarkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhira, dan kemudian diberikan peringatan. Siapa yang berikan peringatan? Mereka orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dari asnam, penyembelih berhala-berhala. Kemudian mereka mengingkari, bagaimana mengingkari tentang akhirat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan wa nadhira wa basyiran wa nadhira. Kabar gembira, kemudian memberikan sebuah peringatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka itulah sebuah nas yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan banyak juga terkait dengan masalah nas yang lain, misalnya
terkait dengan bagaimana kaisar raja yang disebut dengan Heraklius di era Raja Romawi, yang walaupun dia tahu terkait dengan bagaimana tanda-tanda Nabi Muhammad SAW, tanda Rasulnya Nabi Muhammad SAW, dengan sirah sejarah mengatakan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Heraklius di Raja Romawi. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW mengirim sebuah surat kepada untuk masuk ke dalam din ini, hadad din, masuk ke dalam agama Islam, apa disampaikan kepada mereka, dia mencari orang-orang Arab yang di sana, maka bertemulah dia dengan Abu Sufyan yang berada bersama orang-orang Quraisy, berdagang, maka bertanyalah Heraklius bagaimana mengenai keadaan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Dia ungkapkan, dia mengungkapkan sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Bukhari, kama qala Rasulullah SAW, wa hadhi sifatun nabiyyu wa qad kuntu a'lam anna an-nabiyya yub'ats wa lam akun adhunnu minkum walau wittu anni akhlusu ilaih walaula ma ana fihi minal mulki la dhahabtu ilaihi wa yakun ma taqulu haqqan fayamsiku mawdi'a qadami hataini. Ketika Heraklius itu menyampaikan dalam hadis ini, apa yang disampaikan Heraklius ini adalah wahada sifatun nabi. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui inilah dia diutus di tengah-tengah kaumnya, di tengah kaumnya, yaitu nasab yang mulia, nabi yang tidak pernah berdusta, bahkan kemudian pengikut Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang lemah. Dia tahu tanda-tandanya Heraklius. Maka mengatakan demikian adalah wahada sifatun nabi. Ini semuanya adalah sifat seorang nabi. Jadi itu yang disampaikannya. Wa qad kuntu a'lam. Aku tahu seorang nabi. Annan nabiyan yub'ats. Jadi Heraklius tahu. Aku tahu seorang nabi yang akan diutus. Walam akun adunnu minkum. Tapi hanya saja aku tidak menduga, kata Heraklius. Ya, menduga dari kalian. Artinya dari sosok seorang itu dari kalian. Dari kabilah kalian. Ya. Walau wawalittu ani akhlusul ilai. Aku benar-benar sangat ingin berjumpa kepadanya. Walau lama ana fihi minal mulki. Dia mengatakan kalau bukan karena kerajaan yang ada di tanganku, ya la dhahabtu ilaihi. Saya aku akan menemuinya. Jadi kesombongannya Heraklius mengatakan demikian. Walau lama ana fihi minal mulki la dhahabtu ilaihi. Ini kesombongannya Heraklius. Dia tahu dia tahu bagaimana tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Dia tahu bagaimana sifat Nabi SAW. Dia tidak menduga, ya, di tengah-tengah kaum yang lemah datang diutus Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan walaula ma ana fi minal mulki. Dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan walaula ma ana fi minal mulki. Kalau bukan karena kerajaan ini, kata Heraklius mengatakan la dhahabtu ilai, maka niscaya aku akan datang pergi menjumpai Nabi Muhammad SAW. Itu kesombongan yang sangat luar biasa yang dialami oleh kerajaan Romawi Heraklius ketika itu. Jadi wa in yakunu mataqulu, dan dia mengatakan apa yang dikatakannya, bila apa yang kamu katakan itu memang benar, ya, mataqulu haqqan fasamsiku mawdi'a qadami hataini. Dia mengatakan maka dia akan menguasai tempat kedua kaki ini. Artinya itu dialami oleh Heraklius bahwa Islam itu telah menguasai Romawi ketika itu, dan ini diakui oleh Heraklius. Jadi sahabat-sahabatku para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang kaidah yang pertama yang disebut dengan wa inna Muhammadan abduhu mustafa, dia sebagai nabi pilihan, hamba pilihan, dengan sifat-sifatnya, dengan akhlaknya, dengan tutur katanya, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW, bagaimana orang tuanya, bagaimana kemudian Allah memberikan perhatian penuh kepada Nabi Muhammad SAW, Allah memberikan sebuah proteksi, ya, sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahkan tercantum dalam Musnad Imam Ahmad, mengatakan apa? Beliau menyampaikan begini kepada Khadijah.
istri Rasulullah SAW yang pertama kali, yang selalu menemani. Dan ini bicara tentang wahyu yang pertama kali, ya, wahyu yang pertama kali. Dia disampaikan kepada Rasulullah SAW mengatakan, kama qala Rasulullah SAW, laqad khasyitu alayya nafsi wa qalat Khadijah. Apa yang disampaikan? Laqad khasyitu ala nafsi. Sahabatku, para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menemukan sebuah nas dalil yang diawali kalimatnya kalimat adalah laqad, kemudian dikaitkan atau disambungkan dengan kalimat adalah kalimatnya adalah past tense, bukan continuous tense, yaitu fi'il madhi, bukan fi'il mudhari'. Arti kalimat laqad khasyitu artinya itu betul benar-benar yang dialami, yang dirasakan oleh Rasulullah SAW adalah tidak lain adalah rasa takut. Sungguhnya aku takut terhadap diriku. Rasa takut yang sangat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka kalimatnya adalah laqad khasyitu. Tapi kalau kemudian kalimat adalah qad akhsha, atau ya ada memakai kalimat adalah continuous tense, ya, atau fi'il mudhari', maka maknanya bukan sungguhnya, tapi maknanya adalah kadang-kadang aku takut, kadang-kadang aku tidak takut. Itu ya sebuah nas yang menyampaikan. Sahabat-sahabatku, para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqalat Khadijah. Maka apa yang diungkapkan oleh Khadijah? Apa yang dijawab oleh Khadijah? Kalla. Maka Khadijah mengatakan tidak akan. Wallah, demi Allah. Ma yukhzika Allahu abadan. Apa kata Khadijah mengatakan kalla. Wallah, tidak akan. Demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Disampaikan kepada Khadijah, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sungguhnya engkau adalah penyambung hubungan satu rahim. Wa tasduqul kalam, dan berkata jujur, kata Khadijah. Wa tahmilul kalla, dan kemudian adalah selalu memikul beban orang-orang fuqara, orang-orang fakir. Wa taqrid dhaif, dan selalu menghormati tamu-tamunya, menjamu para tamu-tamunya. Wa taksibul ma'dum, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, wa tu'inu ala nawaibil haq, kemudian menolong musibah dalam kebenaran. Hadis ini riwayat oleh Bukhari wal Muslim, dan juga tercantum dalam Musnadnya Imam Ahmad. Ya, sahabat-sahabatku, para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain kemudian ada sebuah potongan dalam Imam Ahmad mengatakan satu hadis tersebut mengatakan ketika menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini adalah ketika beliau masih agamanya Nasrani, ya, belum memeluk Islam, maka disampaikan kepada Khadijah. Ya, Khadijah menyampaikan kepada Waraqah, ayu amin isma' min ibni akhik, ya, fa akhbaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ra'a, fa qala hadha wan namus alladhi kana ya'ti Musa. Masyaallah. Jadi hadis ini sangat luar biasa, ya. Penyampaiannya menyampaikan, wahai paman, isma', dengarkanlah apa yang dikatakan oleh keponakanmu. Ya, akhbarahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, ya, mengabarinya apa yang dia lihat. Faqala hadza wan namus. Ya, dia mengatakan ini adalah penyampaian wahyu yang alladzi kana ya'ti Musa, yang pernah datang ke Nabi Musa alaihissalam. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pencinta surga, inilah kaidah yang pertama tentang kenabian Muhammad SAW sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pilihan, dan nabi yang terpilih, dan rasul yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami dengan bersama-sama. Yang kemudian yang kedua,
tentunya yang kedua ini kaidah yang kedua tentunya kaidah yang kedua terkait dengan siapakah Nabi Muhammad SAW? Apakah dia khatimun nabiyyin atau bukan? Kaidah yang pertama mengatakan wa innahu khatimun nabiyyin. Kaidah yang kedua maka mengatakan sungguhnya dialah Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walakinnar rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin. Jadi jangan salah kita membacanya, ya. Jangan salah kita membacanya. Kalimatnya adalah khataman nabiyyin, bukan khatam. Kalau khatam itu cincin. Ya, kalau khataman nabiyyun, penutup para nabi. Jadi nabi yang terakhir, ya, penutup para nabi. Artinya yang melengkapi syariat-syariat sebelumnya. Ya, yang menepis syariat sebelumnya. Sebagaimana Ashab yang mengatakan membenarkan minat Taurat dan Injil, yang membenarkan apa yang ada tercantum kandungan dalam Taurat dan Injil, dan Rasulullah SAW yang melengkapi syariat-syariat sebelumnya. Kita lihat bagaimana haji, bagaimana kemudian berpuasa. Puasa ini adalah kalimatus sawa, ya, kalimatus sawa, puasa. Orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa. Kemudian puasa pada hari Ramadan, di Ramadan ini adalah dilengkapi, disempurnakan syariat Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wa innahu khatimul anbiya. Dan inilah kaidah yang kedua, bahwa sesungguhnya beliau adalah penutup para nabi. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada lagi yang mengatakan ada sebagai orang yang mengaku para nabi, atau dia menerima wahyu lagi dari malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Oke, kalau ada yang mengatakan dia seperti itu, maka orang itu adalah majnun, orang itu gila. Ya, orang itu tidak dibenarkan dalam syariat. Sudah jelas sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Jadi nggak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW demikian, maka telah mengingkari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami. Di kalangan Syiah yang mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Ali. Ya, seharusnya adalah kenabian itu datangnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu kita pahami. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim, bahkan tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Qala Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh dari jalur dari Jubair bin Mut'im. Apa kata Rasulullah SAW? Qala inna li asma anna Muhammadun wa anna Ahmad wa ana al-mahi alladhina yamhallahu bil kufr wa ana al-hashirul ladzi yuhsyar nasa ala qadami wa ana al-aqibu alladzi laysa ba'dahu nabiyya. Kata Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang Bukhari dan dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, ulama hadis mengatakan hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah, ya, dari jalur ini? Innali asma, sungguhnya aku memiliki nama, bermacam nama, memiliki nama-nama. Rasulullah menyebutkan anna Muhammadun, aku adalah Muhammad, wa anna Ahmad, dan
Aku adalah Ahmad wa anal mahi, dan aku adalah mahi, ya. Alladzi yamhallahu bil kufra, yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran. Artinya apa? Di era-era jahiliyah, ya, mereka menyembah asnaf, menyembah berhala. Datanglah Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya, ya, kemudian menyampaikan bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya, dan mengimani Nabi Muhammad SAW, ya. Maka tentunya itu al-mahi alladhi yamhallahu biyal kufra. Maka ketika orang itu dia masuk, ya, ke dalam Islam, mengimani, mengamini risalah Nabi Muhammad SAW, maka akan menghapuskan kekufurannya. Ini yang terjadi, ya. Yang kemudian apa yang disampaikan, wa anal hasyirul ladzi yuhsarun nas. Dia mengatakan, aku adalah al-hasyir. Mau al-hasyir? Al-hasyir itu adalah alladzi yuhsyar nas, yang manusia dibangkitkan, ya, ala qadami, mengikuti langkah-langkah kedua kaki, ya. Wa anal aqibu, dan aku adalah al-aqib. Apa itu al-aqib? Ya, awal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Al-aqib itu adalah nabi yang sudahnya tidak ada nabi. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sudah jelas sudah. Itu kaidah yang kedua. Ya. Itu kaidah yang kedua. Kalau ada yang mengatakan dia misalnya dari kalangan-kalangan Ahmadiyah misalnya, yang ada Ghulam Mirza Ahmad yang mengaku sebagai nabi, sebagai rasul, atau dalam sekte Ahmad dia mengatakan bahwa dia bukan nabi, dia adalah nabi tapi bukan rasul, Mirza Ghulam Ahmad. Bahkan dalam sekte Syiah Rafidah dan sebagainya misalnya yang lebih keras, bahwa nabi yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib, dan juga adalah rasul Ali bin Abi Thalib. Ini adalah sebuah penyesatan yang sangat berlebihan. Jadi Nabi Muhammad SAW yang kaidah yang kedua tidak lain adalah innahu khatimun nabiyyin. Sahabat-sahabatku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tidak boleh mengingkari risalah-risalah Nabi Muhammad SAW, atau kemudian kita dengan menggugat Allah Subhanahu wa taala, menggugat Nabi Muhammad SAW, menggugat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang menjadi khatimun nabiyyin adalah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak boleh. Sangat rugi kita, termasuk orang-orang yang kemudian kita mengingkari Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali di era-era sekarang, ya, atau mengatakan kalau bukan dia diturunkan di kota Madinah, tuan Mekah dan sebagainya, bahasanya bukan bahasa Arab dan sebagainya. Ini adalah hal yang tidak terpuji. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kaidahnya adalah Nabi Muhammad SAW itu, ya, wa imamul atqiya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah wal imamul atqiya. Beliau adalah imam orang-orang yang bertakwa. Imam orang-orang yang bertakwa. Jadi imam yang harus diikuti, ya, imam yang harus diikuti. Uswah, ya, teladan yang baik yang harus diteladani, yang teladannya harus diikuti oleh orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat, laqad kana lakum Rasulullah uswatun hasanah. Ya, sudah ada di jati diri di seorang Nabi Muhammad SAW adalah uswah hasanah, teladan yang baik. Jadi kalau teladan yang baik, imam yang baik, kita harus ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita harus ikuti. Tidak boleh kita mengingkari. Tapi kita tidak boleh juga adalah misalnya adalah mengatakan hadis ini, sampaikan misalnya hadis ini hadis yang berkaitan dengan Abu Hurairah misalnya. Ini banyak terjadi di era-era sekarang ini yang menggugat Abu Hurairah. Padahal kalau kita lihat sedang sejarah, orang yang menggugat Abu Hurairah itu Syiah, ya, bukan orang-orang yang bertakwa, Syiah.
Karena dia merasa iri kepada Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah itu paling banyak yang mengeluarkan hadis Rasulullah SAW? Padahal interaksi kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak tidak begitu lama waktunya. Ya, banyak riwayat-riwayat yang diriwayatkan Abu Hurairah. Bahkan Imam Bukhari sendiri adalah dengan jalurnya Abu Hurairah mengatakan hadisnya di sahih dan sebagainya. Ini orang-orang Syiah. Ya. Bahkan kita pahami dengan bersama-sama. Jadi adalah wal imamu atqiya. Jadi Nabi Muhammad SAW imamnya orang-orang yang bertakwa yang harus kita ikuti. Contoh misalnya dalam kondisi COVID-19, ya. Kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan adalah fantasyiru untuk menyebar, ya, dalam aksi wabah itu kita ikuti, jangan ditentang dan sebagainya. Atau kemudian banyak orang yang sekarang yang berfatwa atau kemudian meminta MUI misalnya Majelis Ulama Indonesia yang untuk menghapus puasa menunda puasa bulan Ramadan atau tidak memberikan fatwa berbuka puasa bulan Ramadan. Ini kesalahan besar sama sekali. Atau kemudian kita lihat di podcast, salah satu podcast seorang yang mengatakan orang yang berpuasa itu harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Jadi warung-warung nggak usah dibuka, nggak usah ditutup. Kita harus berbaik sangka sama orang yang datang ke warung itu, mungkin dia safar, dia sakit. Nah, ini logika, bermain logika. Seharusnya logika kita harus bertanya, kalau orang dia sakit, dia nggak usah ke rumah makan. Diam di rumah, ya. Kemudian kita minta orang yang ini mengantarkan buat makanan di rumah. Apa yang dia berjalan-jalan? Ya, ini logika yang tidak baik misalnya. Ya, intoleran yang toleransi yang tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi, itu adalah dalam kondisi kita berpuasa ini banyak orang yang kemudian menghargai. Di negeri kita begitu, tapi ketika berada di dalam negeri justru orang-orang mereka itu sangat menghargai orang-orang yang berpuasa. Misalnya di beberapa Eropa, di Asia banyak yang menghargai demikian. Jadi al-imamu atqiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah imam orang yang bertakwa. Harus kita ikuti. Nggak boleh kita mengingkari apapun bentuknya. Ya, tapi jangan kemudian kita adalah meributkan sesuatu yang bersifat bersama-sama masalah furu, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang kemudian kaum muslimin, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 31 sudah menjelaskan yang sangat jelas luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah, "in kuntum tuhibbunallah," ya, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Maka niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi kalimat-kalimat fattabi'uni, kalimat ini adalah al-amru yadullu al-wujub. Kata perintah yang menunjukkan kewajiban. Enggak ada tawar-menawar. La yatimul wajib illa bihi fa wal wajib. Dalam kaidah usul fiqh mengatakan tidak sempurna kecuali dengan syarat itu, ya fawal wajib, maka wajib hukumnya kita mengikuti Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW dan sebagainya. Bagaimana ibadah kita, bagaimana yang lain, bermuamalah kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, bagaimana kita mengedukasi anak-anak kita, bagaimana kemudian kita menjaga keluarga kita dari api neraka, bagaimana kemudian kita menciptakan baiti jannati, rumahku surgaku. Ini hal wajib kita ikutkan. Paling tidak adalah bagaimana kita berinteraksi dengan Rasulullah SAW al-yaum, sehari penuh dengan Rasulullah SAW. Itu yang perlu kita pahami. Itu kaidah yang ketiga, wal imam atqiya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, apa yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa ada yang selanjutnya adalah wasaidul mursalin, bahwa Rasulullah SAW adalah penghulu para Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penghulu para Rasul. Ini perlu kita pahami dengan bersama-sama. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dalam Sunan Abu Daud, ya, bahkan dari Imam Ahmad dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah SAW? Ana sayyidul walad Adam yaumil qiyamah wa awwalu man yashaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'i
wa awwalu musyaffa'. Musyaffa'. Kalimatnya musyaffa'. Apa kata Rasulullah SAW? Ana sayyidu walad Adam yaumul qiyamah. Kata Rasulullah, aku adalah sayyid, penghulu anak cucu Nabi Adam alaihissalam yaumul qiyamah nanti, di hari kiamat nanti. Ya, wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Dan orang yang pertama, kata Rasulullah SAW, orang yang pertama yang kuburnya terbuka. Ini Masya Allah. Ini kita perlu kita pahami. Wa awwalu syafi'. Dan orang yang pertama kali adalah syafi' wa awwalul musyaffa', pemberi syafaat yang pertama dan orang yang pertama yang syafaatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi Allah yang berikan syafaat. Lihat nanti kita akan membahas bagaimana nanti tentang surga nanti dengan sirat perjalanan sirat mustaqim. Sirat itu orang berjalan Rasulullah SAW kemudian berada di pintu surga Allah Subhanahu wa taala, belum masuk di surga. Dia melihat bagaimana kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orangnya, umatnya, ketika dia agar dia tidak jatuh. Bagaimana dia bisa berjalan dengan baik, ya, misalnya bikin hisab. Ini syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat uzma, ya. Ini yang perlu kita pahami kaum muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya ada Rasulullah SAW juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dengan lafadznya la tukhayyiru ala Musa. Ya, la tukhayyiru ala Musa. Misalnya dalam hadis yang Imam Ahmad dan Abu Hurairah, la tukhayyiru ala Musa. Jadi Rasulullah SAW juga tidak boleh melarang kita untuk mengunggulkan Nabi Muhammad atas Musa. Bacakan hadisnya. Maka Rasulullah SAW, la tufaddiluni ala Musa, fa innan nasa yus'aquna yaumul qiyamah. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian mengunggulkanku atas Musa. Fa innan nasa, sungguhnya manusia, yus'aquna yaumul qiyamah. Awal yus'aqu, manusia itu akan dibuat pingsan pada hari kiamat. Jadi kata Rasulullah, fa innan nasa, maka sungguhnya yus'aquna yaumul qiyamah, akan dibuat pingsan dari kiamat. Fa akuna awwala ma yufiq. Kata Rasulullah SAW, aku adalah orang yang pertama yang sadarkan diri. Jadi kata Rasulullah, aku yang pertama, orang yang pertama sadarkan diri. Fa'ajidu Musa batishan bisaqil arsh. Kata Rasulullah SAW, ternyata aku melihat Musa meninggalkan kaki arsh. Ya, ini saya mahwal al-arsh, al-arsh. Ini banyak mentakwil dan sebagainya. Agar kita tidak menyeleweng dengan takwil, kita serahkan kepada para orang-orang yang bisa mentakwil dengan awalu batisun bisyakil arsh. Kata Rasulullah mengatakan, fala adri hal afaqal qabli. Aku tidak tahu apakah Musa sudah bangkit sebelumku, ya. Au kana mimman istathna Allah, atau dia termasuk orang yang Allah dikecualikan. Jadi Rasulullah SAW dia tidak tahu apakah Musa itu dia bangkit sebelum Nabi Muhammad SAW atau tidak. Makanya dalam hadis yang mengatakan la tukhayyiruni ala Musa, tidak boleh mengungguliku di atas Nabi Musa alaihissalam. Hadis ini sahih. Jadi sahabat-sahabatku, para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa yang terkait dengan masalah tidak boleh mengagungkan atas Musa, atau dalam yang lainnya atas Yunus. Kalau hadis yang mengunggulkan atas Yunus itu memang banyak kontroversi, apakah itu hadisnya sahih atau tidak. Ada yang mengatakan hadis itu dilafadzkan hadis sahih, ada yang mengatakan tidak dan sebagainya. Kaum muslimin ya ta'ala, ada dua yang perlu kita kaji, yang kemudian kaidah yang selanjutnya adalah tentang kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW
adalah wahwal ma'bu'uts ilal 'amatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuris dia. Kata dalam kaidah tauhid ini mengatakan wahwal mab'utsu ilal 'amatil jinni, bahwa Rasulullah SAW itu beliau adalah utusan kepada semua bangsa jin, ya. Wa kafatil wara, dan segenap manusia, ya, bil haqqi, dengan membawa kebenaran, wal huda, dan hidayah, wa bin nuri, dan juga adalah membawa cahaya, wa dia, dan sinar terang. Jadi inilah kaidah yang perlu kita pahami dengan bersama-sama. Misalnya kita juga menemukan dalam surat jin, misalnya bagaimana mereka ta'ajabun, merasa heran bagaimana kemudian menjadi Al-Quran yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ya, dalam jalurnya Ibnu Abbas mengatakan ar-rasulu min bani adama wa min jinnin nudur, bahwa para rasul itu adalah dari anak suci Adam, sementara dari jin adalah para pemberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad SAW juga basyiran wa nadhira. Bagaimana juga kita lihat bagaimana para jin itu adalah belajar dengan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang perlu kita pahami dengan bersama-sama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang cukup menarik sebenarnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim ini, terkait dengan Rasulullah SAW itu diutus dengan semua bangsa jin dan manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini menerangkan as-salatu falyusalli wa uhillat ilal ghanaim wa lam tuhallu li ahadil qabli wa a'taitu syafa'ah wa kan nabiyyu sallam yub'atsu ila qaumil khassah wa bu'itsu ila an-nasil 'amah. Ini kaidah ini yang menyampaikan adalah yang di akhir hadis ini, wa kana nabiyyu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu diutus ila qaumil khassah, kaum secara khusus, ya, wa yub'atsu ila an-nasil 'amah, secara umum, secara umum kepada kaum khusus, ya, dan secara umum itu kepada manusia. Maka ada 5 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dimenangkan rasa takut dalam jarak perjalanan sebulan penuh, kemudian masjid, kemudian laki-laki manapun, sampaikan hadis ini adalah berbicara tentang rampasan perang, kemudian syafaat-syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kaidah-kaidah kaidah-kaidah akidah tersebut yang kita pahami dengan bersama-sama, ada kaidah yang terakhir dalam kaidah bagaimana kita mengimani Rasulullah SAW, tidak lain adalah wa habibu rabbil alamin, dia adalah kekasih Rabb semesta alam. Kasih. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskannya, bahkan hadis Rasulullah SAW yang juga menjelaskan dalil sahih Nabi SAW itu sebagai kekasih Allah yang paling tinggi, Khalil, kekasih yang terdekat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam ayat Allah mengatakan idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bih la'allahum yarshudun wa yu'minu la'allakum yarshudun. Itu yang diungkapkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kekasih yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sanad dan hadis Junub mengatakan kama qala Rasulullah SAW, innallaha takhadani khalilah kama takhada Ibrahim khalilah. Kata Rasulullah SAW, beliau mengungkapkan innallaha takhadani khalilah. Sungguhnya aku, itu Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mengangkatku sebagai khalil, jadi kekasih Allah. Ya, kekasih Allah. Kama takhada Ibrahim khalilah. Sesungguhnya sebagaimana dia mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Ini hadisnya sahih.
Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah SAW kita mengimani Nabi Muhammad SAW itu bukan yang sebatas kita mengenal bagaimana kepribadian beliau, bagaimana kemudian nama-nama beliau, atau kita mengatakan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi kita tidak mengikuti dari sampaikan bagaimana risalah-risalah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita mengikuti hal-hal yang lain. Ini yang perlu kita pahami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para perindu surga yang Allah Taala, ada yang kemudian dari segi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya akan berbicara tentang sisi mukjizat Nabi Muhammad SAW, sisi mukjizat, karena kita memahami Nabi Muhammad SAW itu termasuk dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya sampaikan apa itu mukjizat. Ya, nanti hal kita yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak diantaranya tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Saya akan menyampaikan tentang 3 hal saja atau 4 hal. Yang pertama, kita menemukan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan al-intisyaqul qamar, terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Ini jadi ketika itu Walid bin Mughirah dan orang-orang kafir Quraisy itu meminta Nabi Muhammad SAW mendatangkan tanda mukjizat, ya, tanda mukjizat yang menjadi kebenarannya dan pengakuannya kenabian ke Rasulullah Nabi SAW. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah SAW itu adalah membelah bulan. Terbelah bulan ini menjadi 2. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat Al-Qamar ayat 1-3. Ya, intisyaqul qamar. Jadi hari kiamat semakin dekat, ya, bahasa maknanya bulan terbelah. Jadi ternyata di era Rasulullah SAW itu tanda-tanda hari kiamat itu sudah ada. Ya, permintaannya Walid bin Mughirah dan juga orang-orang kafir Quraisy meminta Rasulullah SAW dan Muhammad SAW atas pengakuan kenabiannya, apa mukjizatnya? Minta untuk membelah bulan. Artinya kalau kita lihat sains, orang-orang teknologi sudah terbukti bahwa bulan itu pernah terbelah. Ya, bulan itu pernah terbelah. Ya, bulan itu pernah terbelah. Ini dahsyatnya luar biasa. Itulah buktinya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada kerak yang dijelaskan. Saya bukan orang sains tentunya, tapi kalau kita lihat beberapa ventilator ilmiah, orang-orang sains itu sangat dahsyat luar biasa. Ini buktinya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau kita dengan dahsyatnya lihat kekuasaan kalau terbelahnya bulan itu berarti padam dan sebagainya. Ternyata juga Allah Subhanahu Wa Taala pernah memadamkan cahaya bulan. Ini sangat dahsyat luar biasa. Inilah mukjizatnya yang ketika orang-orang Quraisy ada yang kemudian dia mengimani, ada yang tidak. Dia mengingkari, ada yang tidak. Ya. Ya, sebagaimana ketika tentang Isra Mi'rajnya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang kemudian dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terjadi Isra Mi'rajnya atau Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang kemudian mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Ada yang kemudian menghina. Ada orang yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adanya peristiwa itu, apa yang terjadi? Mereka malah berbalik alah kembali. Ya, mundur ke belakang. Apa mundur ke belakang mereka? Mereka kharaja anil millah, kharaja anil Islam. Dia keluar dari Islam dengan tidak percaya dengan pembuktian mukjizatnya Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj itu sendiri. Itu yang terjadi. Yang kedua, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah kita lihat peristiwa dalam perang Uhud. Ini dahsyat perang Uhud. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Qatadah, ya, ya, ketika perang Uhud itu, ya, apa yang terjadi, yang dialami oleh Qatadah itu dialami yang sangat dahsyat. Apa itu terjadi? Apa namanya? Bola matanya itu menonjol, ya, bola matanya. Maka Rasulullah SAW itu mengembalikan bola mata atau matanya Qatadah itu ke tempat yang semula, tempat yang paling semula, maka matanya Qatadah itu menjadi lebih baik. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW yang begitu dahsyatnya luar biasa. Ya, dahsyatnya luar biasa. Banyak mukjizat Nabi Muhammad SAW
bentuk dari kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kita dengan perang Khaybar? Ya, perang Khaybar. Ketika Ali bin Abi Thalib itu, bola matanya itu adalah terkena penyakit radang. Jadi ada penyakit radang yang dialami oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyembuhkannya, ya, menyembuhkan itu dan sebagainya. Maka ini termasuk adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali sebuah mukjizat Nabi Muhammad SAW dan termasuk tentang Al-Quran, termasuk dalam Al-Quran. Maka mukjizat Al-Quran itu, kalimat mukjizat kan artinya azaz yu'jizu. Ajuz artinya melemahkan orang yang menentang Nabi Muhammad SAW, sampai Allah mengatakan bawalah Al-Quran yang serupa 10 ayat, kemudian sampai 1 ayat 10 surat atau 1 ayat, ya, 1 surat disampaikan untuk menunjukkan, untuk mendatangkan 1 surat yang serupa. Tapi mereka tidak ada yang bisa. Itulah mujizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Sampai ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, khulqul Quran dan sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pahami dengan kaidah yang pertama yang tadi saya jelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, yang ketiga, sampai bagaimana dia sebagai sayyid, penghulu rasul dan sebagainya, ini adalah menggambarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan menemukan berapa lafaz-lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita temukan ya di Al-Qur'an, menyebutkan ada yang 13 kali nidanya ya nabiyyu, ada yang ya ayyuhar rasul, kita temukan ada 12 kali, 10 kali. Inilah ihtimamnya, ya, perhatian penuh Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam Al-Qur'an agar kita terus menggali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti teladan Rasulullah SAW. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka itulah hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, kali orang yang tuba, orang yang beruntung. Ketika Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat Rasulullah SAW, tahukah kalian siapa orang yang beruntung itu? Iya, sampaikan. Menyampaikan orang yang beruntung itu adalah orang yang memiliki harta, dirham dan sebagainya. Tidak, bukan demikian. Tapi kata Rasulullah mengatakan orang yang beruntung itu dia tidak pernah melihat pun, tapi dia beriman kepada itu. Ini dahsyat. Kalau di era dulu dahsyatnya, bergejolaknya, bagaimana mukjizatnya peperangan ketika itu, bagaimana ketika kita ada di sisi Rasulullah SAW, atau bagaimana kita ketika berada di era-era dulunya, jahiliyahnya begitu dahsyat. Apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Sekarang saja, yang akhir zaman ini saja, tentang kebatilan, hak dan batil, ada yang kemudian orang yang batil menjadi yang hak menjadi yang batil. Ini perlu dan sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan orang yang turba itu adalah yang tidak pernah melihat, tetapi dia beriman kepada itu. Ini dahsyat. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW bagaimana, tapi kita lihat bagaimana sosok Rasulullah SAW, bagaimana sifat Rasulullah SAW, bagaimana ajaran Rasulullah SAW, bagaimana syariat yang disampaikan Rasulullah SAW, bagaimana berinteraksi Rasulullah SAW dengan keseharian, bermuamalahnya, bagaimana bicara tentang manajemen keuangan, bagaimana kita bicara tentang manajemen keluarga, bagaimana kita memahami bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai panglima besar, bagaimana Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sebagai politikus yang strategi tentang perjanjian Hudaybiyah, bagaimana merangkul semua masyarakat dari pertumpahan darah. Jadi jangan mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Islam, mengatakan Islam adalah orang yang munfadah, tidak. Tapi Rasulullah SAW ada strategi yang lain dan sebagainya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan musyawarah, sampai ketika Salman Al-Farisi ketika tentang perang Khandaq mengatakan ada sahabat Rasulullah SAW yang mengatakan, ya Rasulullah, apakah ini adalah pendapat atau tidak? Apakah ini pendapat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sampaikan kembali bahwa Khandaq parit di sini disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW. Dibuatlah parit. Artinya Rasulullah SAW mendengar bagaimana sahabat Rasulullah SAW mendengar orang lain. Orang yang kemudian menggali sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW, maka mereka adalah orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin, para penyintas surga yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah beriman kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir. Dan mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini kita semakin mantap keimanan kita, semakin menyejukkan jiwa kita, semakin dekat kita berinteraksi kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita bersahur,
cara kita berbuka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya pada sore kali ini tentang bagaimana kaidah-kaidah yang harus kita pahami sehingga kita bisa meningkatkan keyakinan kita kepada Rasulullah ini sebagai Rasul terakhir dan sebagai bagian daripada akidah kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Mungkin silakan ada yang ingin ditanyakan mungkin yang belum dipahami. Silakan Bapak dan Ibu bisa secara langsung maupun lewat chat begitu. Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya mungkin Ustaz. Gini Ustaz, mungkin dari saya Ustaz, mungkin ada sebuah pertanyaan Ustaz, terutama tentang hubungannya dengan mungkin apakah ini bagian dari kajian kristologi begitu ya, tentang diutusnya Rasulullah SAW. Kalau kita mendengar atau mungkin sedikit memahami begitu di umat Nasrani itu memang sudah disampaikan di kitabnya bahwasanya akan ada nabi terakhir yang diutus begitu. Sedangkan kalau umat Nasrani itu kan Nabi Isa ya Ustaz. Nah ini seperti apa gitu Ustaz kita memahaminya begitu Ustaz mungkin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan dalam Shaf ayat 6, ketika Nabi Isa menyampaikan kepada Bani Israel bahwa akan ada orang yang membenarkan Taurat dan Injil, akan datang seorang Nabi setelahku yang bernama Ahmad. Ini kan ungkapan Nabi Israel, ungkapan Nabi Israel kepada Nabi Ismail. Dan disitulah kemudian ada ulama tafsir mengatakan ada yang kemudian menentangnya, ada yang tidak terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Isa AS terhadap Bani Ismail. Ungkapan-ungkapan itu iya. Yang kedua, kaum muslimin yang mutahara yang kedua, tadi yang disampaikan dengan hadis Raja Romawi yang tahu tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi beliau mengatakan kalau bukan karena kerajaanku, ya la dhahabtu ilaihi, makanya saya akan pergi menemui dirinya dan aku akan Islam. Dia menemui bersyahadat, tapi tidak demikian karena dia anak raja. Dan kemudian yang ketiga, bisa jadi atau dalam ungkapan-ungkapan ada beberapa hal yang tentunya yang diungkapkan misalnya tentang tadi tentang pendeta, bahkan banyak sekali sebenarnya pendeta-pendeta dalam saya coba ingin tadi mengungkap itu karena ini pembahasannya ya sangat dahsyat. Bahkan di Injil sendiri ya, ketika Yohanes itu memberi perumpamaan lain untuk mereka mengatakan mungkin apa. Jadi kerajaan langit itu serupa dengan biji sawit dalam Yohanes yang diambil oleh orang-orang yang ditanam dengan mereka. Saya mengutip sebuah kataan. Jadi biji sawi adalah biji yang terkecil dari seluruh biji yang lainnya. Namun ketika biji sawi itu tumbuh, dia menjadi sayuran yang paling besar. Ini ungkapan yang terdalam dalam surah Al-Fat ayat Al-Fat 29 kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga
artinya menyampaikan kabar gembira akan datang seorang nabi yang memberikan kabar gembira, kedamaian, ya, kasih sayang, ya, tebar kasih sayang, bukan pertumpahan darah. Dan juga beliau menyampaikan dalam Injil dia mengatakan ketika Yohanes itu sang pembaptis dari pendeta itu membaptis, kemudian dia memberikan berita gembira terhadap nubuah Nabi Muhammad SAW di hadapan orang-orang Yahudi, dan itu mengatakan apa? Bertobatlah kalian semua, kata Yohanes, sebab kerajaan langit telah mendekatnya. Dia memberikan sebuah ucapannya apa? Kerajaan langit telah mendekat, ya, memberikan isyarat bahwa akan datang kehadiran seorang hamba yang bernama Nabi Muhammad. Dia mengisyaratkan adalah dekatnya masa pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ini disampaikan. Bahkan kita lihat juga pendeta yang melarang paman Nabi Muhammad SAW masuk lebih dalam Syam ke Syam. Ini masuk baru muka Syamnya aja, belum masuk ke Syam saja. Itu sudah menyampaikan kepada paman Nabi Muhammad SAW agar tidak bawa masyarakat, dan ini adalah seorang nabi dan sebagainya. Ini pendeta dan sebagainya. Tetapi kaum muslimin yang ta'ala sama-sama berbeda, sehingga tentunya yang disampaikan yang kemarin tentang takdir dan sebagainya. Ada mereka yang kemudian mengimani apa yang disampaikan dalam Injil, ada yang tidak. Ya. Saya pernah bertemu, disampaikan dengan saudara kita yang ada di Ceko itu, Ibrahim, bahkan juga pernah bertemu dengan saudara kita yang mualaf di Taiwan, yang Pak Yasin, seorang mualaf Taiwan, dan istrinya orang Indonesia, dia muslimah, ya, kemudian bagaimana mengungkapkan, ya. Nah, sikap kita tentunya dalam penjelasan itu artinya bahwa benar-benar Nabi Muhammad SAW adalah telah dibicarakan nubuahnya dalam kitab sebelumnya. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi orang-orang Nasrani dan sebagainya, ungkapan nubuah itu dan sebagainya, ini saya sudah ingin memperlebar masalah. Kalau mau menyampaikan, bagaimana ketika orang Nasrani dalam nubuah Ustaz, suara Ustaz agak kurang jelas, Ustaz, agak noise, agak halo, jelas ya? Ya, baik. Bagaimana kita Saya menyampaikan ketika pernah berdakwah di Sulawesi Barat, hampir 2 bulan kuranglah di sana Sulawesi Barat. Ya, saya menyampaikan kepada bagaimana nubuah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di kalangan kaum mu'alaf di Sulawesi Barat di masa di kaum muslimin ketika itu. Dan ada juga orang-orang sana yang tahu tentang nubuah Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak beriman. Bagaimana sikap kita? Apa kita harus ini? Tidak harus kita menyampaikan. Buktikan bahwa dengan sikap kita, dengan perilaku kita sesuai dengan uswahnya Rasulullah SAW, ya, dia akan melihat kita. Dia akan melihat kita, maka pasti akan Allah memberikan hidayah yang sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang taala, pemirsa kaum muslimin, di masa itu, di masa jadi kalau orang Sulbar di masa tahun berapa ya saya agak lupa, di satu rumah yang berbeda agama itu wajar, sudah biasa. Dia tahu tentang nubuah, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, tapi mereka mengingkari, makanya dia masuk selain agama Islam. Sementara di tempat itu ada yang kemudian dia tahu tentang nubuah, tentang kenabian Muhammad SAW, tentang hidayah Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam. Yang lain non Islam masuk Islam.
seperti orang barter agama ya, padahal tidak sebenarnya. Nah ini sikap kita terhadap nubuah Nabi Muhammad SAW di kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Pak Indra dan Bu Heni. Assalamualaikum Ustaz. Kita tahu bahwa Rasulullah merupakan seorang bisnismen sukses di masanya. Bagaimana kita dapat mengaplikasikan cara beliau berbisnis di dunia bisnis saat ini yang mungkin ya banyak wilayah abu-abunya begitu Ustaz dalam berbisnis. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengusaha, pembisnis ya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini kan teladan sisi ekonomi, sisi iktisad ekonomi Islam yang perlu kita pahami. Wilayah abu-abu ya. Sudah pernah disampaikan sebenarnya kemarin ya, kan. Yang pertama itu beliau memiliki salah satu memiliki sifat ya, diantaranya adalah fatonah, kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan dalam manajerial bisnisnya, ya, menjadi bisnisnya. Dan itu kita menemukan di awal-awal beliau membawa dagangan yang setelah itu adalah menjadi istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Apa manajemennya? Ya, kecerdasan beliau. Kecerdasan beliau tentunya adalah beliau membawa keuntungan yang begitu dahsyat. Ya, membawa keuntungan dahsyat. Apa keuntungan dahsyatnya itu? Bukan sisi tentang nilai tukarnya. Bukan sisi tentang banyaknya jumlah yang dibawanya, tapi keuntungan di situ adalah kejujuran yang pertama. Makanya kenapa ketika asistennya yang menjadi istrinya Rasulullah SAW adalah Khadijah radhiyallahu anha, ya, kejujuran itu yang diungkapkan oleh asistennya ketika beliau membawa dagangannya, itu fatonah, kejujuran ini menjadi. Makanya akhirnya orang-orang mustari, pelanggan orang yang dari penjualnya dia membeli kepada penjual yang lain, tapi melihat kejujuran Rasulullah SAW, makanya dia berbalik atau kembali membeli jualnya Rasulullah SAW. Itulah keuntungan yang diraup. Nah, ini yang sering kita kita tidak sadari dalam ketika kita berbisnis atau berdagang. Apa? Yang pertama, ya, kita akan menemukan dalam perdagangan kita itu istilahnya gini. Dalam fikih iktisad, fisik ekonomi itu bukan gini. Ketika kita beli gini, wah, untung belinya dengan seberapa, harga itu diungkapkan. Secara syar'i memang itu tidak boleh sebenarnya mengungkapkannya. Ada mengatakan tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Yang kedua, ini yang sering yang terjadi pembisnis ya dalam pedagang kita adalah memotong pelanggannya yang tidak sehat. Ya, contoh misalnya ada penjual gas atau penjual galon, karena dia bisnisnya lebih besar, modalnya lebih besar, akhirnya dia bermain dengan harga itu. Dia menurunkan sedikit, kurang lebih 1.000 atau 2.000 rupiah, agar akhirnya pedagang itu, ya, pembeli itu datang ke dia. Setelah semua pelanggan diraut, baru kemudian dinaikin. Nah, ini harus disamakan. Karena itu sudah terlanjur dibeli situ, akhirnya ya udah seperti itu. Nah, ini
bahasa dalam konteksnya kekinian adalah inilah pedagang yang culas. Pembisnis yang culas tidak boleh dalam manajer bisnis seperti ini yang tidak dialami oleh Rasulullah SAW atau tidak dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ya yang diambil Rasulullah SAW ini, yang ketiga adalah apa yang terjadi? Yang terjadilah ini bicara tentang masalah ijon atau apa itu ijon? Ya ini yang sering terjadi dalam pengusaha pembisnis kita, sudah mulai membeli sesuatu komoditi barang atau itu yang dia belum tentu masak atau matang atau dan sebagainya dibeli dan sebagainya. Ini tidak boleh dalam ijon. Ini yang perlu kita pahami dalam kondisi saat ini. Nah, kaum muslimin, jadi kita belajar dari bagaimana Rasulullah SAW pembisnis pengusaha. Jadi uswah hasanah Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar kita berbicara tentang makan, berdoa, beribadah, tidak. Tapi berekonomi, berpolitik, ya, kemudian kita strategi dan sebagainya, itu bagian dari uswah, ya, teladannya Rasulullah SAW. Itu yang harus kita ambil dari keimanan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, masih ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Silakan kalau ada yang mau langsung. Masih ada? Belum ada muncul pertanyaan, Ustaz. Mungkin dari saya lagi nih, Ustaz, sambil menunggu yang lain. Masih kerja ya? Gimana, Ustaz? Kerja, masa gimana? Mungkin, Ustaz, di sini udah jam 6 sore. Ini Ustaz, salah satu hal yang kita lihat, fenomena sekarang yang sering kita lihat tentang Rasulullah begitu, Ustaz, ya. Nah, kan banyak kasus atau konflik, mungkin kita bisa lihat di Denmark adanya karikatur Rasulullah SAW begitu, atau yang lainnya. Nah, ini asal-muasalnya kenapa kita tidak boleh untuk mewujudkan Rasulullah itu dalam bentuk hal seperti itu, apa dasarnya gitu, Ustaz? Sehingga kita di satu sisi kita disarankan untuk bagaimana sampai mungkin kepada kepribadian harus seperti Rasulullah begitu. Bahkan ada juga orang yang penampilannya itu berdasarkan kepada hadis-hadis yang disampaikan mengikuti Rasulullah begitu. Nah, awalnya kita tidak boleh misalnya mewujudkan Rasulullah itu dalam bentuk fisik terlihat, kan itu kan banyak sekali kasusnya. Waktu ya kita lihat di sini juga di Denmark itu ada karikatur Rasulullah. Nah, itu awalnya seperti apa itu? Baik, kaum muslimin wa ta'ala. Taswir, menggambar karikatur atau menggambar sosok Nabi Rasulullah SAW. Saya kira asalnya bagaimana dasarnya itu hanya kebencian terhadap umat Islam. Ya, kalau bukan karena kebencian terhadap umat ini, terhadap agama ini, maka itu tidak akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang tidak utuh. Pemahaman yang tidak utuh terhadap agama ini diungkapkan. Doktrinnya lebih arah kebencian. Contoh, saya coba ingin mengkiaskan atau ingin memberikan gambaran yang lain misalnya. Contoh, di Belanda sampai saat ini doktrinnya yang disampaikan kepada pelajar-pelajar di Belanda itu terhadap penjajahan ke Indonesia, mereka mengatakan bukan menjajah, tapi mengajarkan kepada rakyat Indonesia bagaimana bercocok tanam yang baik dan benar. Itu yang saya dapatkan ya di Belanda mengungkapkan. Jadi sebenarnya orang Belanda itu bukan menjajah negeri ini,
ya merampas rempah-rempah, tapi mengajarkan bagaimana rakyat Indonesia itu bisa menghasilkan buah-buahnya baik, rempah-rempah baiknya diajarkan, bercocok tanam dengan baik dan benar dengan teori dan keilmuan pertanian, ya, peladangan dan sebagainya. Ini kan pencitraan yang doktrin diberikan kepada mereka, pemerintah Belanda, kepada pelajar-pelajarnya, sampai katanya SD, SMP, SMA terus doktrinnya. Nah, doktrin ini kan penting. Ketika doktrin orang sampaikan kepada dia positif, maka yang menerimanya pun akan positif. Begitu juga kalau ada orang yang kemudian mengungkapkan doktrinnya negatif, pemahaman tidak utuh kepada Islam, doktrin kebencian, apa yang terjadi? Kebencian yang dilihat, kebencian yang dilihatnya. Dan Islam tidak mengajarkan demikian. Ya, kita melihat bagaimana kebaikan seorang, ya, bagaimana lihat keutuhan seorang agama, ya. Ketika mereka bicara tentang masalah tentang bagaimana Injil, kita mengimani Injil. Ketika kita bicara tentang Nabi Isa alaihissalam, kita mengimani bagaimana Nabi Isa. Kita bagaimana mengimani Nabi Musa alaihissalam. Kita mengimani para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak, ya, mereka hanya mengimani Nabi Isa alaihissalam, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebencian yang diungkapkan. Apalagi kemudian di kalangan sekte Syiah misalnya, kebenciannya luar biasa terhadap Islam sampai pertumpahan darah. Bahkan kemudian dalam sektenya Ahmadiyah, kemudian NII dan sebagainya, sama Islam juga kebenciannya luar biasa. Ya, anggap kafir yang tidak bersyahadat di hadapan para masyayikh dan tinggi. Balik ke kes yang tadi, permasalahan yang tadi, ini doktrin yang terpenting, doktrin. Kalau doktrinnya benci, maka outputnya makhluk manusia akan benci. Terkait dengan taswir, beberapa nas memang kita dilarang untuk menggambar sosok Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang sudah ada penjelasan nasnya bagaimana rupanya Rasulullah SAW, gantengnya Rasulullah SAW, tingginya Rasulullah SAW, rambutnya Rasulullah SAW, itu diungkapkan dan sebagainya. Bagaimana kalau kemudian kita, ini taswir ya, menggambarkan itu dalam nas tidak diperbolehkan, hukumnya tidak boleh. Ya, kalau ada orang yang kemudian dia membuat literatur dengan membuat namanya sebagai teroris, kebencian dan sebagainya, maka syuur kita, keimanan kita, kepekaan kita, rasa kita, tentunya adalah marah, wajar kemarahan itu, karena kita nabi kita, ya, wajar, dia adalah umat, seorang hamba pilihan yang terpilih, yang saya sampaikan tadi, wajar kemarahan kita. Tapi tentunya adalah kemarahan kita bukan kemarahan kita dibalas dengan yang begitu dahsyatnya, memerang dan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kembali dengan taswir, saya ingin sampaikan ini, saya kembali lagi sebuah pertanyaan misalnya. Kalau memang taswir tidak ada, boleh ada nas yang kemudian kita diperbenarkan memimpi Nabi Muhammad SAW. Ya, bermimpi Nabi Muhammad SAW. Benarkah orang yang kemudian mimpi Nabi Muhammad SAW? Dan mukanya dan sebagainya, melihat dan sebagainya. Nah, kaum muslimin ta'ala, ada sebuah hadis Rasulullah SAW melihat pundaknya, hanya lihat pundaknya, atau tangan Rasulullah SAW dan sebagainya, itu dibenarkan. Ada yang mengatakan kecuali orang-orang yang pilihan, orang-orang yang memang dia keimanannya baik, ketakwaan yang baik, kemudian sama Rasulullah SAW dia bermimpi Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi SAW, itu dibenarkan. Ini perlu kita pahami. Kenapa demikian? Karena itu bagian dari keimanan, bukan bagian dari furu'iyah, bukan cabang, tapi ini keimanan yang perlu kita pahami dengan mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Sekolah Ustaz. Terkait dengan tadi Ustaz menyambung tentang Ustaz mensipir tadi tentang ada Syiah, ada Ahmadiyah. Nah, ini bagaimana kita Ustaz bersikap begitu? Kan kalau di Indonesia juga sudah terbuka begitu ya. Nah, bagaimana kita bersikap terhadap keyakinan-keyakinan mereka ini Ustaz? Kan ya
mereka kan ada di sekitar, di sekeliling begitu, Ustaz. Bagaimana kita bermuamalah mungkin berhubungan secara ini kepada mereka. Kan kalau si A itu kan pernah dulu waktu pengalaman waktu sekolah di IPB di Bogor, salah masuk saya Ustadz sholat. Nah, habis sholat di situ tempat kita dicuci sama dia, Ustadz. Kita sebagai di masjid seperti orang asing gitu. Jadi kan akhirnya kita juga ini Islam apa, kita juga masih culun begitu, masih baru tamat SMA, sholat di masjid itu dicuci, kita ini kayak najis nih gitu. Nah, gimana kita bersikap nih Ustaz terhadap kondisi-kondisi seperti ini? Karena di Indonesia kan banyak gitu Ustaz. Gitu Ustaz. Bahkan seperti LDI kan terorganisir gitu kemana-mana misalnya gitu Ustaz. Ya, mungkin itu Ustaz. Baik, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sekte Syiah itu kan banyak Syiah, ada 12 dan sebagainya. Yang lebih ekstrim adalah sektenya Syiah Rafidah atau Rafidah, bukan Rafidah, yang Rafidah. Dan perlu kita pahami dengan bersama-sama, banyak para ulama mengungkapkan, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagai Imam Hanafi mengatakan, bagaimana sikap kita? Beliau mengatakan, sikap kita itu terhadap beliau yang pertama, kita tidak boleh berada menjadi makmum, tapi makmumnya terkait dengan masalah sholat dan sebagainya, makmum. Yang kedua, ada mengatakan Imam Syafi'i mengatakan kita tidak boleh berbicara, maksudnya terlalu dalam berbicara dalam permasalahan perdebatan, karena diskusi masih diperbolehkan. Hal-hal yang berkaitan dengan bermuamalah, ya bermuamalah, para ulama sepakat itu. Bahkan dalam Syukurdawi sendiri boleh kita berdiskusi dalam orang-orang Syiah. Kemudian yang ketiga, kalau Imam Malik mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan meninggalkan dia mengatakan meninggalkan orang-orang yang berkeyakinan Syiah. Apa yang dimaksud meninggalkan orang yang Syiah itu? Ya diungkapkan oleh para ulama mengatakan kalau dia berbicara atau berdiskusi mengenai akidah Syiah atau berbicara lebih mendoktrinkan, maka Imam Syafi'i mengatakan lebih baik adalah meninggalkannya. Ini yang terjadi kaum muslimin. Ada itu IPB ya. Ada suatu daerah di suatu daerah yang seorang anaknya dia kuliah juga di situ, satu kos di situ. Kemudian ayahnya mengungkapkan bahwa dia berdiskusi dengan temannya. Dia mengatakan bahwa sungguhnya kematian Nabi Muhammad SAW itu kematian yang tidak wajar. Dibunuh oleh Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri dari Rasulullah SAW. Maka ketika itulah seorang ayahnya itu mengungkapkan kepada seorang ustadz, seorang dai. Apa ungkapannya? Seorang ustadz itu mengatakan, malam ini juga, hari ini juga, anak Anda pindahkan kosannya. Jangan satukan lagi orang itu. Kenapa? Ini doktrin dan sebagainya. Nah, ini sudah diungkapkan oleh Imam Syafi'i, harus tinggalkan ya, jauhkan. Kenapa yang terjadi? Bisa jadi adalah kita terbawa menjadi objek ya penyebaran akidah Syiah ya, keyakinan Syiah yang disampaikan masalah yang tadi disanggapkan. Nah, inilah sikap kita, apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Majelis Pesantren Kilat Ramadan.
Ada yang ingin ditanyakan lagi? Halo? Kayaknya sudah tidak ada respon lagi, Ustaz. Saya aja deh nanya deh, Pak. Pak Rahmat, silakan Pak Ketua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya aja deh yang nanya. Ustaz, setelah mendengar kajian dari Ustaz ini, mudah-mudahan menjadikan iman kita semakin dalam kepada Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi. Nah, pertanyaannya kemudian Ustaz, konsekuensinya terhadap kita sebagai orang beriman itu bagaimana, Ustaz? Konsekuensi terhadap dari keimanan kita kepada Rasulullah sebagai khatamun nabiyyin ini. Konsekuensi tentang apa nih? Apa yang seharusnya kita lakukan, Ustaz? Apakah ya mungkin ada beban-beban kewajiban yang harus kita lakukan dalam upaya implementasi dari keyakinan kita terhadap hal ini. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai khatam nabiyyin, mengikuti syariatnya, mengikuti perilakunya, mengikuti ajarannya, apa yang dibawa Rasulullah SAW itu tentunya ada konsekuensinya, pahit, getir, gitu, manisnya, ya, pahit-pahit dan sebagainya. Ya, sebagaimana diungkapkan atau dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, ya, diungkapkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Yang pertama, bisa jadi kita adalah orang yang terasing, gorib, orang yang terasing, yang diasingkan atau terasing, merasa berbeda dengan yang lain, ya, berbeda yang lain. Itu sudah menjadi sunatullah, ya, menjadi sunatullah. Ketika kita istiqamah mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW itu, maka kita akan menjadi orang yang terasing, ya, orang yang beda dengan yang lain, beda yang lain. Di daerah kita, di negara kita, itu hal yang wajar. Misalnya saja, contoh, saya pernah ngomong seperti ini di dalam konteks perlombaan. Dalam konteks perlombaan, apa yang dikatakan? Apa ada perlombaan yang lain selain kita adalah memakai baju bola, memakai permainan bola dengan baju-baju wanita, ya. Ini tasyabuh namanya. Apa pasti ungkapan masyarakat mengatakan, ungkapan masyarakatnya, ya ini kan lomba, ini kan permainan, ya, ini kan permainan dan sebagainya. Tidak perlu ekstrim seperti itu, tidak perlu fanatik seperti itu. Nah, ini kan juga asing di masyarakat kita. Tasyabuh itu memakai pakaian yang bukan lazimnya kita, ini sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW, menyerupai, ya, baik itu dengan sengaja dalam bentuk permainan, nggak boleh, ya, makanya konsekuensi itu. Kemudian yang kita lihatkan misalnya, kalau dulu di daerah-daerah semua hijab, pelarangan-pelarangannya kan sudah mulai tidak ada, walaupun ada sedikit dan sebagainya. Atau kemudian kita misalnya sunnah yang lain misalnya terkait dengan orang, saya lupa, kebiasaan sehari-hari itu bersiwak misalnya, bersiwak, ya, ada saudara kita yang memang menggunakan siwak, ya, tapi kan asing juga orang lihat ini siwak, apa nggak ada yang lain apa dan sebagainya, dikit-dikit siwak. Jadi nggak perlu kita perdebatkan misalnya itu, ya, dia sudah ikut sunnah Rasulullah SAW. Ini konsekuensinya, ya, konsekuensinya kita akan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan Nabi SAW akan diasingkan.
diasingkan dengan masyarakat kita atau kita dengan keluarga kita. Selama itu baik, selama itu adalah makanya doa kita itu kan wa'adnal batila batila wa'adnal haqqo dan sebagainya, benar yang benar, yang betul yang batil. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya juga adalah dalam kondisinya dalam di rumah kita, misalnya terkait dengan dalam sunnah Rasulullah SAW itu ketika masa-masa istri kita melahirkan mengandung, ada sunnahnya. Apa sunnahnya itu? Tidak lain kita mengedukasi Al-Quran. Orang mengatakan mana mungkin janin itu mendengar. Kemudian dalam 4 bulannya, saya tidak bicara masalah tentang tasyakuran 7 bulan ya, karena ini akan muncul perdebatan, Kemudian kita inginnya, contoh, ini berbicara tentang mentahnik, itu kan sunnah Rasulullah SAW. Orang masih masih asing dengan itu, dengan istilah tahnik. Kemudian dipotong rambutnya, kemudian ditimbang dengan dirham, dengan perak sama perak, kemudian kita infakkan. Itu masih asing. Nah, istilah dengan hal seperti inilah kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW itu kita diasingkan di masyarakat atau diasingkan di keluarga. Konsekuensinya itu. Kemudian yang ketiga itu yang paling yang sangat dasar itu adalah dipenjara atau dipenjarakan untuk kematian. Sebagaimana kan ketika Nabi Yusuf itu menyampaikan, saya lebih senang dipenjara dan sebagainya. Fitnahnya sangat dahsyat, fitnah dahsyat, luar biasa. Ini yang konsekuensi pahitnya, Tapi manisnya adalah kita akan merasakan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Allah a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz, tentang apakah ada dalam mengimani Rasulullah itu ada batasannya tidak kita dalam mengimani Rasulullah, mengingat Rasulullah itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada batasannya, apakah itu gitu? Jadi dalam iman kepada Rasulullah itu ada batasnya nggak gitu, Ustaz? Karena mengingat Rasulullah itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi yang saya sampaikan kaidah-kaidah itu adalah bagian batasan-batasan. Kaidah yang saya sampaikan hanya satu itu adalah pertama, dia khatamun nabiyyin, dia adalah mab'uts, dia adalah khalilullah, kasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan kembali adalah bagaimana tadi sampaikan dengan dia sayyid, dia Rasulullah SAW, dia khatamun nabiyyin. Ini batasan-batasan yang perlu dia ungkapkan. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh juga meletakkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW itu yang pertama dibanding Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang kedua, baru pertamanya Rasulullah. Ini kesalahan yang dahsyat. Apa yang terjadi? Akhirnya kita akan meninggalkan. Contoh misalnya, semoga sebenarnya kebiasaan kita ketika kita sangat cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perilaku kita, dengan sifat kita, tapi cinta kita kepada Allah tidak ada. Akhirnya ketaatan kita nggak ada, ibadah nggak ada, salat subuhnya juga kesiangan, tidak pernah berjamaah, luar COVID artinya. Sampai bermalam-malam kita kegiatannya, tapi ini dengan majelis-majelis yang ada, yang terpenting bagi kita, majelis kita bicara kecintaan kita Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita mengikuti bagaimana kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan batasan yang tadi disebutkan, itu yang tadi disebut batasan Allah, Nabi beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah batas-batas yang lain? Tentunya batas-batas yang lain itu tadi kita tidak boleh mentaswir,
menggambarnya. Kalau sebatas kita al-ihtilam, kita bermimpi melihat Rasulullah SAW, tapi ada batas-batasan lain. Kata para ulama mengatakan melihat pundaknya, melihat kakinya, melihat punggungnya, ya itu diperbolehkan, kecuali orang-orang yang memang sisi keimanannya tinggi atau baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa batas-batas yang lain? Ya, batasan lain kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW itu, Nabi itu sosok hamba Allah yang dipilih, terpilih yang di Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita semua sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir dan menyaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada orang yang mengatakan demikian, berarti kita tidak boleh mengkafirkan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu. Tidak boleh mengkafirkan. Apalagi kemudian kita mengatakan bahwa amal-amal itu, amal yang dilakukan itu adalah mardud, tertolak dan sebagainya. Nggak boleh. Ya nggak boleh demikian adalah. Ya nggak boleh. Karena tentunya mereka juga adalah mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian? Saya lagi deh, Pak Dwi. Silakan Pak Rahmat. Ustaz, terkait syahadat itu tadi terkait dengan Syiah. Yang Ustaz tahu syahadatnya Syiah itu apakah memang berbeda dengan syahadatnya kita, atau kalau Ahmadiyah yang saya tahu memang ada tambahan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya. Nah, untuk Syiah sendiri yang Ustaz tahu bagaimana, Ustaz? Baik, kaum muslimin SWT beda dengan Syiah. Kalau kita melihat sisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang 10 hal sudah tersebar tuh di beberapa medsos, 10 hal orang yang keluar dari akidah Islam. Ya. Yang kemudian kalau kita lihat bagaimana kutipan-kutipan, saya dulu pernah menemukan orang itu di suatu kapal tanker, karena pernah berdakwah di kapal tanker gitu kan, ya, dan dia mengatakan apa yang diimaninya berdua dengan beliau, ya, beliau tidak menyebarkan, berdua ngomong dia bahwa Ali itu adalah waliullah. Maka kemudian disampaikan tentang usul kafi atau dengan kitabnya itu dengan syahadatnya yang mengucapkan yang pertama 2 kalimat syahadat, ya, yang kedua adalah mengatakan wa asyhadu anna aliyan waliullah, dan sungguhnya kau bersaksi bahwa Ali itu adalah waliullah. Itu yang disampaikannya. Nah, ini kan syahadat yang sudah inhirafi akidi, penyimpangan akidah. Syahadat yang inhirafi, penyimpangan akidah. Kenapa demikian? Karena syahadat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah oleh dalam nas agama ini sudah ada jelas. Pertama dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua terkait dengan adalah hadis Rasulullah SAW, hadis tentang Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW yang mengatakan akhbirni anil Islam. Itu disampaikan, dan kemudian Rasulullah SAW menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril itu sendiri. Nah, kalau kemudian di ayat Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas bagaimana terkait dengan bagaimana tentang iman dan sebagainya. Kalau konteks itu keluar dari konteks itu, maka masuklah tadi dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan 10 poin itu. 10 poin. Saya lupa poinnya apa. Tapi di antaranya adalah mengingkari Nabi Muhammad SAW atau meyakini ada wali atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Maka itu bagian dari ini herafi akidah, penyimpangan akidah. Ini yang tidak boleh dalam ajaran kita. Dan itulah yang diungkapkan dengan syahadatnya orang-orang Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, Ustaz.
Baik, ada lagi? Pak Rahmat, ada lagi Pak Rahmat? Silakan Bu Helda. Bu Helda dari Berlin mau tanya, silakan Bu Helda. Oh, ini pertanyaan beliau Ustaz. Bu Helda dari Berlin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu sudah terputus, maka tidak ada Rasul juga, tak ada Nabi setelahku. Anas ibnu Malik. Periwayat hadis berkata hal itu memberatkan manusia. Kemudian Rasulullah bersabda, tetapi masih ada al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah maksud al-mubasyirat? Rasulullah menjawab, mimpi yang baik dari seorang muslim adalah bagian dari kenabian. Hadis riwayat Ibnu Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Itu. Apa maksud mimpi yang baik ini? Mungkin ini pertanyaannya, Ustaz. Baik. Saya pernah membaca hadis itu dalam Sunan At-Tirmidzi atau dalam musnadnya Imam Ahmad terkait itu. Di antara para muhaddits, para ulama hadis termasuk Syekh Al-Albani mengungkapkan bahwa hadis ini hasan sahih, ada mengatakan hadis ini sahih. Dengan jalur yang dipercaya dengan furuid acara. Namun terkait dengan apa yang dimaksud dengan mubasyirun, orang yang menyampaikan dalam mimpi itu sendiri, ya. Dalam syarahnya, penjelasannya, ini bermacam-macam saya temukan. Ya, bermacam dalam syarahnya. Ada yang mengatakan dialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kebenarannya di dalam kehidupannya. Itu menyampaikan dalam mimpinya. Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bermimpi bahwa ada orang yang kemudian menyampaikan kebenarannya, ya, dalam mimpinya. Syarah yang pertama yang saya pernah baca dalam para syarah hadis ini, para ulama ini, beliau mengatakan dialah orang yang beriman, orang yang membenarkan diriku, orang yang membawa risalahku, ya, menyampaikan tentang kebenaranku, artinya kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, saya agak lupa yang kedua, beliau mengungkapkan gini dalam syarahnya. Saya lupa yang kedua. Tapi yang intinya yang pertama itu. Yang pertama itu mengungkapkan dialah orang yang beriman, mengimani diriku, menyampaikan risalah kenabianku, ya, dan menyampaikan adin ini, agama ini dalam kehidupannya. Itu yang dimaksud oleh al-mubasyir, ya, mubasyir. Konteksnya saya coba ingin mendalami apakah itu termasuk para setelah tabi'in atau kemudian para ulama, ya, di era Imam Hanafi, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, karena Syafi'i itu kan zaman tabi'in, ya. Kemudian kita lihat apakah pergi Imam Ahmad, atau kemudian kita akan kembali dengan para ulama-ulama. Karena kan beberapa nas mengatakan bahwa al-ulama itu adalah warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi yang menyampaikan kegembiraan juga, menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW, menyampaikan risalah Islam ini. Sejadilah ulama, ya, ulama-ulama, ya, ulama-ulama baik, ulama yang faqih, ya, bukan ulama-ulama bukan ulama-ulama yang menyampaikan keburukan, ya, atau dia mengatakan yaquluna ma la yaqulun. Dia menyampaikan apa yang tidak disampaikan. Atau ulama su itu adalah orang ulama su itu adalah yang dia tahu tentang kebaikan, antamuruna bisu wa antamuruna bil birri wa antawusun anfusahum. Dia tahu tentang kebaikan tapi dia melupakan dirinya, ulama su.
Itu yang diungkapkan oleh beberapa penjelasan terkait dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Mudah-mudahan dapat difahami oleh kita semua, terutama Bu Helda yang bertanya begitu. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Oke, Ustaz, sepertinya tidak ada lagi, Ustaz, pertanyaannya. Sudah tidak ada lagi. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah, waktu juga sudah menuju jam 12 malam di Indonesia, Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tadi taujih dari Ustadz Rosihan Anwar tentang bagaimana supaya kita untuk kaidah-kaidah yang harus kita pahami dalam meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah, sehingga memberikan pemahaman kepada kita bahwa Rasulullah sebagai Khatamul Anbiya, sebagai penutup para nabi dan rasul, dan bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang umat daripada Rasulullah SAW, sebagai umat akhir zaman, dan bagaimana kita memahami kaidah-kaidah itu, selain kita meningkatkan keimanan kita dengan mukjizat-mukjizat yang telah Allah berikan kepada Rasulullah SAW, sehingga dengan mukjizat ini meningkatkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah bagi kita, contoh yang baik bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia, sehingga dengan mencontoh Rasulullah memberikan keselamatan bagi kita di yaumil akhir nanti, di hari akhir nanti. Baik Ustadz, jazakallah khairan atas informasi dan pencerahannya pada sore kali ini. Mudah-mudahan memberikan sebuah dampak positif bagi keyakinan kita sebagai seorang mukmin yang selalu berproses kepada sesuatu yang lebih baik begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita tutup pertemuan kita ini, kita mohon doa Ustadz, karena di sini sudah menjelang masih sekitar jam lagi lah, jam 9 sekarang jam berbukanya, dan kita mohon doa mudah-mudahan detik-detik di Ramadan ini doa kita dijabah oleh Allah, karena tidak ada doa yang tertolak ya Ustaz selama bulan Ramadan. Baik, kita mohon doanya Ustaz. Baik, para hadirin yang sementara kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah teguhkan keimanan kita, Allah kuatkan kehidupan kita, teguhkan akidah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami inayah, berikanlah kami pertolongan, perlindungan. Tidak ada sebuah perlindungan, pertolongan kecuali dari-Mu ya Rabb. Ya Rabb, lapangkanlah diri kami, lapangkanlah hati kami, berikanlah ketenangan pada hati kami yang selalu mengingat kepada-Mu. Ya Rabb, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa mencintai-Mu, mencintai Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Amin. Berikanlah kami kemudahan-kemudahan dalam melakukan amal aktivitas dalam kehidupan kami. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa taat kepada-Mu, saleh kepada-Mu, musleh kepada orang-orang yang berada di sekitar kami, ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang termasuk mendapatkan syafaat dari Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah kami adalah ahli jannah, penghuni surga, tempat yang Kau muliakan. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ditutupnya doa dari Ustadz tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Dan insya Allah nanti disambung lagi Ustadz juga hari Kamis, Ustadz ya, tentang hubungannya dengan perdagangan dan hukum berbisnis. Mungkin insya Allah akan lebih menarik lagi aplikasinya di lapangan, insya Allah. Baik, Ustadz, kita jazakallah khair Ustadz atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala kebaikan yang sudah pada hari ini. Baik, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat Ustaz, selamat istirahat. Ya, saya mengundurkan diri ya. Ya Ustaz, jazakallahu khair. Ustaz. Ya,